Wa kuriha iktidaun, dan dimakruhkan iktidak atau bermakmum kepada imam fasikin yang fasik. Imam fasik, imam jalan, minum jalan, bukan minum kopi, minum teler jalan, main cewek jalan, rentenir jalan, misalnya. Pokoknya fasik lah dia. Banyak perbuatan-perbuatan dosa padanya seorang imam. Bahkan kalau menurut ahli suluk, ahli tasawuf, bermakmum saja kepada imam yang selalu gundul-gundulan itu dianggapnya makruh. Ada menganggap bahkan tidak sempurna. Artinya begini, kalau seseorang itu sudah menjadi imam tetap, maka seyogianya tidak boleh gundul-gundulan, tidak boleh berpakaian yang menampakkan aurat. Nah ini resiko untuk imam besar nih, imam tetap ini dimanapun. Jadi dianggap tidak etis, dianggap maruah, ya. Kalau seorang imam suka celana pendek keluyuran, nah gitu, suka gundul-gundulan, berjambul-jambulan, harus selalu terjaga pakaiannya. Itu buat ahli tasawuf. Jadi makanya termasuk tadi ucapan-ucapan yang tak senonoh, guyon-guyon yang tidak senonoh harus dihindari. Khawatir dikategorikan kata ahli tasawuf fasik. Fasik bermakna termasuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat sekecil apapun. Makanya luar biasa ini aturan-aturan di dalam agama, bukan ngade-ngade itu para ulama yang seperti itu. Memang wajar dan patut karena imam itu adalah panutan, harus meyakinkan jamaahnya. Kalau seorang imam masih suka nenggak minuman yang dilarang oleh syar'i, masih suka guyon-guyon di warung pojok misalnya, Ustaz Abdul Manan misalnya nih, sampai ke sana, kalau diperhatikan itu oleh makmum, boleh jamaah, oh imam kita ya, imam masjid, imam besar kita itu, kok juga masih juga senang nenggak itu dia, suka senang juga lihat-lihat main remi misalnya, suka juga dia masih ngobrol-ngobrol di warung pojok, ini termasuk fasik, maka makruh itu bermakmum kepada imam yang koyomono. Minimal ketika waladhdallin si imam, nah tanda tanya si makmum nanti, sebab imamnya tadi lihat kesehariannya seperti itu. Nah, makanya mudah-mudahan kapanpun dan dimanapun siapapun yang siap jadi imam berarti siap menjaga pergaulan, menjaga segala macam perbuatan sekecil apapun. Kalau dianggap perbuatan itu melanggar syar'i, sekecil apapun harus terhindar, kecuali khilaf itu Pak Ustaz Abdul Malik. Kalau khilaf namanya khilaf gitu. Tapi kalau memang kayak biasa-biasa aja gitu, padahal seorang panutan, maka ini dalam ilmu fikih dimakruhkan bermakmum kepada orang yang fasik. Wa mubtadi'in ka rafidiyyin, dan bermakmum pada imam ahli bid'ah yang rafidah kaitan dengan akidah, ya. Ingat sekali lagi, tidak semua bid'ah itu dolalah, karena menurut para ulama sepakat bukan hanya satu bid'ah itu. Harus dikaji dulu, kullu di situ ada kajian-kajian tertentu. Jangan kita tekuk benar dengan kullu bid'atin dolalah. Kaji dulu arti bid'ahnya dulu. Sebab para ulama, beberapa ulama nukil bid'ah itu bahkan ada yang wajibah, ada yang wajib, ada yang memang muharramah, ada yang diharamkan, ya. Nah ini makanya termasuk dianggap makruh, tidak menganggap tidak sah. Wa illam yujad ahadun siwahuma, apabila lam yujad tidak dapatkan imam selain yang dua. Selain tadi orang yang fasik, cari-cari nggak ada lagi yang siap, bisa dan biasa. Jadi imam itu jangan dianggap penting, walaupun bisa kalau nggak biasa.
bisa jadi berantakan, bisa tapi nggak biasa. Tahu dia cara sholatnya berimam, tahu jadi imam, tapi kalau nggak biasa bisa berantakan. Ya karena membawa umat sekian banyak. Kalau salah berarti ikut terbawa, nanti orang menjadi salah. Makanya apabila tidak dapatkan lagi selain yang dua tadi, maka tetap sah tapi makruh. Sah tapi makruh, nilai tambahnya tidak ada gitu. Malam yakhsha fitnatan. Kemudian yang kedua, malam yakhsha fitnatan, kalau mengkhawatirkan akan terjadinya fitnah. Nah, kalau mengkhawatirkan terjadi fitnah, kalau tidak bermakmum kepada mereka, makanya tetap aja bermakmum. Ini kaul yang pertama, ya, kaul yang pertama. Pendapat yang mengatakan tidak sah. Ada pendapat yang mengatakan justru tidak sah. Tapi kaul yang pertama tidak mengatakan tidak sah, tetapi hanya makruh saja. Ya. Karena kalau tidak bermakmum menimbulkan fitnah. Contoh begini, ketika si fulan tadi maju mau jadi imam, yang fasik tadi, lalu makmum di jamaah nggak mau, pada mundur semuanya, kan fitnah, timbul nanti permasalahan. Maka ketika itu ikuti saja, tetap sah tapi makruh. Nah gitu. Atau termasuk orang yang tadi ahli bid'ah Rafidhah tadi, silakan tetap aja sah tapi makruh. Berbeda dengan pendapat yang kedua, wakila la yasihul iqtida. Dikatakan lagi segolongan ulama berpendapat tidak sah bermakmum kepada imam yang fasik. Tidak sah bermakmum kepada imam yang fasik atau yang ahli bid'ah tadi. Nah, makanya kita juga tidak boleh langsung menentukan dia fasik lalu dia tidak ngikutin dengan jamaah atau bermakmum kepadanya. Itu nanti akan menimbulkan fitnah. Ini dua pendapat. Ya dua-duanya ya boleh-boleh saja kita pegang. Kalau tidak bakal menimbulkan fitnah, misalnya bermakmum kepada orang fasik tadi, ya silahkan. Tapi kalau bakal menimbulkan fitnah, seyogyanya ikuti saja bermakmum kepadanya. Tapi kalau tentu ini imam bukan imam yang tetap biasanya. Tidak mungkin imam tetap itu orang fasik. Nah, jadi kalau umpamanya kebetulan kita sholat bermakmum kepada imam tadi itu, oh ini orang fasik gitu. Banyak melakukan perbuatan maksiat, ikut aja supaya nggak menimbulkan fitnah. Nah, itu.